Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi tentang letak dan luas Indonesia. Ya. Nah, jadi letak itu ada geografis dan astronomis. Ini bagian B halaman 6. Nah, namun kita pembahasannya sebelum mengetahui letak dan luasnya kita harus tahu dulu peta Indonesia atau peta. Oke, biar kalian lebih paham peta, apa yang kalian pikirkan tentang peta? Ya, peta itu apa? Oke, jadi peta itu gambar permukaan bumi yang datar, ya, gambar permukaan bumi di bidang datar. Secara umumnya seperti itu. Nanti ada spesifiknya, ada jenis-jenis peta-petanya. Nah, sekarang kita memahami dulu apa itu peta, ya. Oke, jadi peta ada banyak bagian, ya. Ini hanya contoh saja. Contoh saja. Jadi fungsi dari peta itu sendiri agar kita lebih mudah menemukan lokasi-lokasi yang sebelumnya kita tidak ketahui, atau bisa untuk sebagai perjalanan ulang ketika kita mau ke suatu lokasi, kita mau ke sana, bisa kita melihat peta itu. Nah, jadi fungsinya agar kita tidak salah lokasi, intinya seperti itu. Itu yang namanya peta. Kalau sekarang ada namanya Google Maps, itu kan sama peta. Nyebutnya bukan peta ya, tapi peta. Gimana? Peta. Bukan P. Peta. Oke, dalam peta itu ada banyak macamnya. Jadi dalam satu peta itu gambaran pulau ataupun dunia. Itu yang pertama ada namanya judul. Biasanya judulnya di atas, ya. Judulnya misalnya peta, biasanya ada tulisannya peta Bojonegoro, BJN. Ya, biasanya ada di sini Bojonegoro, ada tulisannya peta Bojonegoro. Nah, judul peta ini agar lebih memudahkan kita membaca. Ini peta di mana? Ini peta apa? Oke. Kemudian ada skala peta. Skala peta ini ada 2 jenis. Ada 3 jenis, ya. Ada numerik, verbal, dan skala grafis. Skala numerik itu gimana? Skala numerik itu contohnya di dalam peta nanti kalian bisa melihat ada tulisan seperti ini, 1.25 juta. Nah, ini adalah skala numerik. Bacanya 1:5 juta. Artinya bagaimana? Artinya ini nanti tergantung luasnya, ya, tergantung luasnya. Misalnya ini 0 km atau cm. Jadi jarak sebenarnya di lapangan itu 1 km, berarti di peta kebalik, ya. Kalau misalnya 1 cm di peta sama dengan 5 juta cm di lapangan atau di kenyataannya. Jadi 1 ini di dalam petanya, yang banyak di lapangannya, di kenyataannya. Oke, yang kedua ada namanya skala grafis atau skala batang, ya. Biasanya ada seperti ini, seperti rel sepur. Nah, seperti rel sepur itu di buku kalian ada. Itu biasanya ada 0, 2, 4, 6, 8, tergantung kelipatannya. Ini bacanya juga sama. Misalnya 2 di sini, bawahnya nanti ada juga 2, di atasnya 2, bentuknya cm,
di sini 8 km, berarti hanya tinggal menyebutkan saja. Gitu caranya. Kemudian ada verbal. Ya, verbal itu dengan menggunakan satuan inci. Contoh 1 inci to 1 mil. Jadi 1 cm atau 1 inci ke 1 mil itu berapa. Kemudian ada penunjuk arah. Penunjuk arah ini namanya orientasi. Biasanya arah mata angin ya. Yang biasanya seperti ini. Nah, bisa seperti ini juga. Oke, jadi setiap peta kalian itu setiap peta arah utara itu pasti di atas. Jadi jangan sampai salah menafsirkan ya. Jadi satu arah utara itu pasti di atas, nggak boleh di bawah itu selatan. Jadi biar mudah kita menggambarkan. Oke, maaf tadi ada yang lewat. Kemudian ada simbol peta atau lambang-lambang peta. Ini bisa dilihat di buku kalian, itu ada lambang-lambangnya. Di dalam peta nanti ada lambangnya seperti di sini. Kayak gini misalnya warnanya biru ya, tetap air. Terus kalau misalnya segitiga merah itu gunung api, kalau hitam gunungnya gunung api tapi tidak aktif. Oke, sampai di sini dulu. Sampai di sini dulu ya. Sampai di sini dulu. Apa bisa dipahami? Semoga bisa. Oke, selanjutnya ada garis astronomis. Garis astronomis itu garis apa? Bisa dilihat di halaman 8-nya. Garis astronomis itu garis lintang dan garis bujur. Ya, ada garis lintang dan ada garis bujur. Di sini ada seperti ini. Nah, nanti di peta ada seleret-seleret ini. Ada garis. Mana yang melintang, mana yang membujur. Ayo, udah tahu? Oke, jadi garis lintang dan atau garis bujur astronomis ini untuk menentukan waktu atau iklim daerah. Nah, kalau garis bujur itu yang membagi waktu dari barat dan timur. Berarti garis bujur itu yang lurus, ya, yang membagi antara timur dan barat. Terus yang lintang, nah ini yang membagi wilayah iklim, ya. Jadi utara dan selatan itu yang lintang. Kemudian ada insert. Insert itu peta kecil, cakupannya lebih luas agar lebih mudah kita menemukan daerah itu. Ada lettering. Nah, kalau lettering ini lebih ke penulisan. Faedahnya ada penulisannya yang baik dan benar itu bagaimana. Jadi peta itu ada penulisannya yang baik dan benar, bukan asal membuat. Jadi ada pedomannya. Nah, misalnya angkanya seperti ini, warna pulaunya seperti ini, tulisannya seperti ini, danau kota. Jadi itu ada namanya lettering, ada pengangkaan atau ada penjelasan setiap hurufnya. Terus ada legenda. Ya, legenda di sini adalah penjelasan dari simbol-simbol yang atau objek yang ada di peta. Misalnya seperti tanda seperti ini. Nah, ini kan nggak ada keterangannya, biar orang-orang tahu keterangannya di sini dimasukkan di legenda. Nah, itu contohnya seperti yang ada di halaman 9 di tabel itu. Nah, kemudian yang terakhir ini komponen peta ya namanya adalah komponen peta. Komponen peta ini yang terakhir ada sumber peta. Nah, kalian membuat peta ini bersumber dari mana? Dari Google Map kah? Atau penelitian sendiri? Ataupun dari Google biasa mencari gambar dijiplak seperti ini. Nah, oke. Sampai di sini dulu ya untuk materi pemahaman lokasi. Jadi lokasi itu ada lokasi geografis
dan astronomis. Kalau tadi kan astronomis sesuai dengan garis lintang dan bujur. Kalau geografis itu menyesuaikan daerah yang di sekitarnya. Nah, untuk Indonesia sendiri, ayo berapa? Jadi tugas kalian ini ya, kalian mencari garis astronomisnya Indonesia. Pertanyaan pertama, letak wilayah astronomis Indonesia itu di mana? Letak geografis Indonesia itu di mana? Oke. Dua pertanyaan itu kemudian kalian ditulis lagi komponen petanya. Komponen peta yang ada 9 itu kalian tulis kembali di buku IPS. Jadi ada 3 tugas. Kalian mencari letak astronomis Indonesia, kedua letak geografis Indonesia, ya. Yang ketiga, kalian menulis kembali komponen-komponen peta. Oke, cukup sekian dari Ustadz. Nanti kalau misalnya ada yang belum paham bisa japri Ustadz atau ditanyakan di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.